Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang perbandingan sudut-sudut berelasi. Kita mengingat materi yang kemarin, yaitu tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan nilai trigonometri pada sudut istimewa. Yang terpakai nanti adalah yang sering terpakai, itu yang sudut istimewa pada bab ini. Di sudut istimewa kemarin kita sudah menghafal bahwa sin dari 0 adalah 0, sin 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 60 adalah setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Begitupun yang lain, yang cos sama yang tangen. Oke, sekarang kita membahas tentang sudut-sudut berelasi. Itu nanti kita tahu bahwa dalam sebuah lingkaran, satu lingkaran penuh itu besarnya adalah 360 derajat. Kalau saya tulis kadang-kadang di soal itu nggak pakai satuan derajat, kadang-kadang menggunakan satuan radian. 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Jadi misalkan ada soal 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat, itu berarti 1 pi radian. Satuan kadang kita pakai derajat, kadang kita pakai radian. Oke, setelah itu kita tahu tadi bahwa satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Maka di sini saya bagi ada 4 wilayah. Ini wilayah yang pertama, itu dia mulai dari 0 derajat, saya pakai derajat, sampai 90 derajat. Wilayah yang kedua adalah mulai dari 90 derajat sampai 180 derajat. Wilayah yang ketiga adalah antara 180 derajat sampai 270. Sedangkan wilayah yang keempat adalah 270 sampai kembali lagi ke awal. Kenapa? Karena setelah itu akan kembali lagi ke awal, di mana 0 derajat itu sama dengan 360 derajat. Jadi antara 0 sama 360 derajat itu nilainya sama. Setelah itu akan kembali lagi ke awal lagi, berputar lagi. Seperti kita tahu jam itu setelah dia pukul 12 akan kembali lagi ke angka 1 lagi, dan seterusnya itu. Oke. Di dalam sudut positif, sudut itu bernilai positif jika dia berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan dia bernilai negatif jika searah jarum jam. Kita tahu bahwa ketika jarum jam berputar itu arahnya ke sini. Jadi ketika dia searah jarum jam, maka sudut tadi itu dia bernilai negatif. Tapi ketika berlawanan dengan arah jarum jam ke sana, maka dia bernilai positif. Selanjutnya, tadi saya katakan dalam sudut itu terbagi 4 wilayah. Mulai 0 sampai 90, di sini dia memiliki istilah kuadran 1. Sedangkan yang di sini dia memiliki istilah kuadran 2. Yang di sini itu dia kuadran 3. Dan yang terakhir adalah kuadran 4. Kuadran 1 mulai 0 sampai 90 dan seterusnya. Di kuadran 1 kalian harus pahami semuanya bernilai positif. Jadi saya kasih keterangan di situ, di kuadran 1 semua sudut, semua positif. Sin, cos, tan, termasuk yang kemarin lawannya atau kebalikannya adalah cosec, sekan, kotan, itu semuanya bernilai positif. Di kuadran 2 itu saya rangkumkan, saya singkat aja dulu, 3 dulu aja, sin, cos, tan saja. Di kuadran 2 yang positif adalah sin. Di kuadran 3 yang positif adalah tangen. Berarti selain itu, kecuali dia lawan kebalikannya ini, kebalikannya tetap dia positif. Kalau kemarin sin itu kebalikannya kan kosek, maka dia positif.
di tan kuadran 3 itu positif, sedangkan di kuadran 4 yang positif adalah cos. Oke, saya singkat 3 dulu aja, sin cos tan saja. Sudut berelasi di kuadran 1 sin alfa cos alfa sama tan alfa. Sin alfa itu dia berelasi dengan cos 90 min alfa. Sedangkan cos alfa sendiri itu dia berelasi dengan sin 90 min alfa. Selanjutnya ketika tan alfa itu dia berelasi dengan kotan 90 min alfa. Sekarang masuk kuadran 2, kuadran 3 sama kuadran 4. Kalau ini biasanya sin itu silang dengan cos, sin menjadi cos, cos menjadi sin. Kalau tan dia menjadi kotan dengan tadi 90 min alfa. Yang sering keluar itu 2, 3 sama 4. Tadi dikatakan di sini yang positif hanya sin. Yang positif hanya sin, maka nanti sin alfa di kuadran ini berarti rentangannya mulai 90 sampai 180 itu dicari dengan cara 180 min alfa. Itu sama dengan sin alfa itu sendiri. Kalau ada cos tan 180 min alfa, kalau cos dia negatif karena yang positif hanya sin 180 min alfa, maka di sini dia dikasih negatif cos alfa, di sini tan alfa. Di kuadran 3 yang positif adalah tan. Saya tulis dulu di sini sin. Kalau di kuadran 3 itu mendapatkan angka di atasnya 180, berarti 180 plus alfa. Di sini berarti cos 180 plus alfa dan tan 180 plus alfa juga. Oke. Sin 180 plus alfa, karena yang positif hanya tan, maka sin sama cos dia negatif. Di sini berarti sin alfa, di sini adalah cos alfa, dan di sini dia tetap positif, berarti tan alfa itu sendiri. Di kuadran 4 yang positif adalah cos. Untuk mendapatkan angka di kuadran 4 itu lewat 360. Jadi yang kita gunakan di sini adalah 180 dan 360. Jika kalian gunakan 90 sama 270, maka nanti berubah kasus seperti ini tadi. Sin menjadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Untuk tetap sin menjadi sin, cos, cos, tan, tan, maka kita gunakan 180 sama 360. Ketika di kuadran 4, maka di sini sin 360 min alfa itu sama dengan negatif karena yang positif hanya cos. Berarti tan dia negatif sedangkan cos tetap positif. Berarti min sin alfa, dan di sini cos itu tetap positif, berarti tetap cos alfa, sedangkan tan di sini jadi min tan alfa. Itu konsep dari sudut berelasi dari beberapa kuadran. Contohnya seperti apa? Misal ada soal tentukan sin 135 derajat. Tentukan tan dari 330. Nomor 3, tentukan cos dari di sini misal 240 derajat. Oke.
Sekarang kita kerjakan. Soal nomor 1, sin 135. Di mana kita tahu bahwa 135 di sini itu di rentangan antara 90 sampai 180, berarti dia di kuadran 2. Kalau yang kasus nomor 2, tan 330 dia di rentangan 270 sampai 360, berarti dia di kuadran 4. Sedangkan 240 dia di kuadran 3 karena dia di sini kan posisinya, maka dia di kuadran 3. Oke, di kuadran 2 sin itu dia bernilai positif. Di kuadran 4 tan itu dia bernilai negatif. Kenapa? Yang positif adalah cos, berarti ini negatif. Cos di kuadran 3 dia juga bernilai negatif. Kenapa? Karena di kuadran 3 yang positif adalah tan, ini juga negatif. Tinggal kita tentukan. Ini kita hitung dulu. Berarti sin 135 itu 180 dikurangi berapa? Kan 190 dikurangi berapa? Sin 135 dikurangi 45. Di sini tan. Karena di kuadran 4 360 dikurangi berapa? Hasilnya 330, berarti dikurangi 30. Kita butuh yang di sini nanti. Cos di kuadran 3 berarti cos 180 ditambah berapa? Hasilnya 240, berarti ditambah 60. Nah, itu nanti yang baru kita rubah plus minusnya berdasarkan kuadrannya. Setelah itu kita ambil angka yang di situ tadi. Jadi kita ngambilnya ini langsung, plus minusnya jangan sampai ketinggalan karena nanti sangat fatal, hasilnya berbeda. Sin ini nanti kan plus, jadi boleh ditulis boleh enggak langsung jadi sin 45 derajat. Di kuadran 2 di kuadran 4 ini kan nanti negatif, kasih negatif dulu. Tan 30 derajat. Sedangkan yang di sini dia negatif juga, negatif cos 60 derajat. Yang kalian hafalkan kemarin, makanya kemarin saya minta kalian hafalkan untuk mempermudah. Sin 45 itu kan setengah akar 2. Tinggal kita tentukan saja. Tan 30 ini kan negatif dari sini tadi, sepertiga akar 3, sedangkan cos 60 adalah setengah. Itu tadi untuk hasil dari sin 135 tadi ini. Tan 330 itu yang min sepertiga akar 3 dan cos 240 adalah min setengah. Sekarang ada pertanyaan, Pak, fungsinya untuk apa tadi yang plus atau min? Karena sudut bisa jadi dia memiliki besar negatif. Sudut negatif itu berarti arahnya ke sini. Makanya dia bukan arah ke sana. Nanti kan arahnya ke sana. Kalau negatif berarti arahnya ke sini. Maka dia kerjakannya sama kayak kuadran 4. Jadi di dalam sudut negatif itu dia sama kayak kuadran 4. Jadi saya kasih keterangan di sini. Ini ketika sudutnya dia negatif. Kalau sudut negatif ketika ada sin, kan di dalam kuadran 4 yang positif hanya cos. Maka saya sertakan di sini sin kalau ada negatif alfa, cos negatif alfa sama tan negatif alfa. Kalau di kuadran 4 yang positif hanya cos, berarti sin sama tan itu dia negatif. Habis itu sudutnya di sudut tadi kan ada muncul negatif, itu dihilangkan langsung, jadinya sin alfa. Sedangkan antara cos min alfa sama cos alfa itu besarnya sama, jadi langsung saja cos alfa. Di sini dia negatifnya hilang, langsung jadi tan alfa. Negatifnya pindah ke depan dia. Itu. Saya kasih contoh dulu. Misal contoh nomor 4. Tentukan cos dari atau misalkan tan dari negatif 45. Ada soal seperti itu. Berarti tan di kuadran 4. Kenapa di kuadran 4? Karena dia negatif itu masuk kuadran 4. Jadi dia di kuadran ini saya kasih warna merah saja biar sama. Berarti di kuadran 4, tan di kuadran 4 itu dia negatif. Maka penyelesaiannya langsung
berarti negatif tan 45. Pak, negatifnya kemana? Kan langsung ke depan. Untuk cos dia langsung hilang negatifnya, nggak pakai ke depan. Tapi kalau sin sama tan negatifnya pindah ke depan. Maka langsung tan 45 kan 1, berarti negatif 1. Sudah selesai. Itu untuk kasus ketika sudutnya berupa negatif. Oke, mungkin penjelasan tentang trigonometri untuk yang saat ini sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.